Hampir semua orang menyukai madu. Minuman manis dan kental ini mudah ditemukan dan dijual di mana-mana. Kalian pasti sangat berterima kasih kepada pembuat madu ini. Siapa dia? Ya, dia seekor lebah, hewan mungil hidup berkelompok yang kali ini kita akan pelajari bersama. Terkait berbagai literatur tentang lebah, para ilmuwan telah memperhatikan beberapa hal penting berikut ini. Lebah hidup berkelompok, bahkan ada yang berkelompok sebanyak 50.000 ekor. Setiap kelompok tinggal di sarangnya sendiri dan tidak salah memilih sarang saat mereka kembali. Setiap sarang dipimpin oleh ratu lebah. Ini adalah jenis lebah yang terbesar dan semua instruksi dijalankan oleh lebah lain. Ada lebah jantan sekitar 400-500 ekor. Ada juga lebah pekerja, jumlahnya sekitar 15.000 sampai 50.000 ekor. Ketiga jenis lebah ini selalu bekerja sama. Setiap jenis memiliki fungsinya masing-masing. Fungsi ratu adalah induk di sarang. Tugasnya bertelur guna menjaga kelangsungan hidup lebah di dalam sarang. Lebah jantan hanya memiliki satu tugas, yaitu membuahi ratu. Pada saat yang sama, lebah pekerja bertanggung jawab untuk melayani ratu, melayani lebah jantan, dan melayani seluruh penghuni sarang. Mereka bertanggung jawab untuk mengumpulkan sari bunga dari ladang atau kebun dan mengolahnya menjadi madu. Lebah memiliki cara berkomunikasi dengan lebah lainnya, yaitu gerakan tubuh. Mereka bisa menentukan jalan ke arah yang dituju, menentukan juga seberapa jauh mereka harus menempuh perjalanan untuk mendapatkan sari bunga. Sebelum lebah masuk ke sarangnya, dia akan melayang terlebih dahulu dan terbang mengitari sarang. Suhu udara di dalam sarang akan naik dengan cepat hingga mencapai titik di mana lilin meleleh. Selain itu, diilhamkan oleh Allah, lebah pekerja membangun sel-sel heksagonal atau persegi enam di sarang lebah dengan bentuk dan teknik yang sempurna. Renungkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuhanmu telah mewahyukan kepada lebah, buatlah rumah di atas bukit dan di atas pohon kayu dan apa-apa yang mereka jadikan atap. Quran Surat An-Nahl ayat 68. Ahli entomologi menemukan fakta dan membuktikan keaslian ayat ini. Lebah membangun sarang di celah-celah dan gua di gunung. Lebah jenis lain membangun sarang di lubang pohon. Kemudian manusia membangun sarangnya dari tanah atau kayu untuk mengumpulkan madu. Sejarah telah membuktikan bahwa lebah pertama kali membangun sarang mereka di pegunungan, kemudian di pohon dan sarang buatan. Ilmuwan Maurice M. berkata dalam bukunya Kehidupan Lebah, ada 4 jenis ruangan di dalam sarang. Pertama, sarang ratu. Kedua, sarang jantan. Ketiga, gudang makanan. Keempat, ruangan kecil untuk sarang pekerja dan gudang cadangan. Ruangan kecil ini mencakup 1/5 dari luas sarang. Selain itu, ada ruang-ruang yang menghubungkan satu ruangan dengan ruangan lainnya. Setiap ruangan berbentuk tabung heksagonal dengan fondasi bentuk piramida. Bentuk dan struktur 6 ruangan persegi ini begitu sempurna. Sekalipun semuanya orang jenius berkumpul bersamanya, mereka tidak akan menambahkan apapun untuk menyempurnakannya. Imam Al-Ghazali mengatakan, perhatikanlah lebah, bagaimana Allah beri dia ilham untuk membangun sarang-sarangnya di gunung. Bagaimana ia mampu menghasilkan zat lilin dan madu, yang satu untuk menerangi dan yang satu lagi menjadi obat. Perhatikanlah bagaimana ia menghisap sari bunga, bagaimana ia menjaga dirinya dari kotoran dan najis, dan bagaimana ia patuh kepada pemimpinnya. Perhatikanlah, lebah yang mungil ini mendapat perhatian dari Allah, Maha Suci Allah, betapa luas kasih sayang dan karuniamu. Lebah dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Tuhanmu telah mewahyukan kepada lebah, buatlah rumah di atas bukit dan di atas pohon kayu dan apa-apa yang mereka jadikan atap.
Quran Surat An-Nahl ayat 68. Penelitian tentang kerajaan lebah telah menunjukkan bahwa lebah terbang ribuan meter dari sarangnya untuk mencari sari dari bunga. Saat mereka kembali, lebah tidak akan pernah masuk ke sarang lain karena keliru. Karena Allah telah melengkapinya dengan indera perasa elektromagnetik, sesuai firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian makanlah bermacam buah-buahan dan laluilah jalan Tuhanmu dengan mudah. Al-Quran Surat An-Nahl ayat 69. Setelah lebah mengumpulkan sari bunga di perutnya, mereka mengolahnya menjadi madu yang bisa menyembuhkan penyakit. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Keluar dari dalam perutnya minuman madu yang berlainan warnanya untuk menyembuhkan penyakit manusia." Al-Quran Surat An-Nahl ayat 69. Disebutkan Al-Quran, madu memiliki khasiat untuk menyembuhkan penyakit dan telah dibuktikan secara empiris di berbagai laboratorium. Selain itu, para dokter sangat memperhatikan betul madu ini. Berbagai literatur atau artikel ilmiah yang membahas tentang madu membuktikan hal ini. Terobosan terbaru dalam penelitian madu adalah penemuan zat anhipin dengan fungsi yang unik. Zat-zat ini dapat menghentikan pertumbuhan mikroorganisme dan kemudian membunuhnya. Selama ini banyak ditemukan hal baru dalam komposisi madu. Karenanya, madu menjadi salah satu sumber nutrisi paling istimewa bagi manusia.